Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran sekolah sahabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ke-13, Israel di Mesir. Senin 20 Juni, Yakub tinggal di Mesir. Sangat menarik, meskipun Yakub telah diberitahu tentang Yusuf masih hidup di Mesir, Tuhan tetap memberinya penglihatan waktu malam dan di dalamnya memerintahkan dia untuk pergi. Yakub meninggalkan tanah perjanjian ke Mesir, yang kemudian dikaitkan dengan satu tempat yang tidak ingin dikunjungi umat Allah. Bacalah Kejadian 47. Kebenaran dan prinsip rohani apakah yang dapat kita temukan dalam kisah ini? Yusuf membawa 5 dari antara saudara-saudaranya itu untuk menghadap kepada Firaun dan menerima daripadanya jaminan akan tanah tersebut sebagai tempat kediaman mereka pada hari-hari mendatang. Rasa terima kasih kepada Perdana Menterinya itu telah mendorong raja untuk menghormati mereka dengan mengangkat mereka kepada jabatan-jabatan penting di negeri Mesir. Tetapi Yusuf yang setia kepada penyembahan Allah berusaha untuk menyelamatkan saudara-saudaranya dari godaan-godaan yang akan mereka hadapi di istana orang kafir itu. Oleh sebab itu, ia menasihatkan mereka agar bila mana ditanya oleh raja, mereka memberitahukan dengan jujur tentang pekerjaan mereka. Anak-anak Yakub itu menaati nasihat itu dan dengan seksama memberitahukan juga bahwa mereka telah datang sekedar untuk menumpang di negeri Mesir dan bukan untuk menjadi penghuni yang menetap di sana. Dengan demikian, mereka mempunyai hak untuk meninggalkan tempat itu jikalau mereka mau. Raja menetapkan bagi mereka satu tempat tinggal seperti yang ditawarkannya di tempat yang terbaik dalam negeri itu, yaitu negeri Goshen. Alfa dan Omega jilid 1 halaman 271. Dengan bijak, Firaun juga tidak mendorong para pendatang ini untuk menjadi pengemis, hidup dari kemurahan hati tuan rumah mereka. Dia bertanya tentang pekerjaan mereka agar mereka dapat menyesuaikan diri dengan lebih baik di lingkungan baru mereka. Dia juga ingin menggunakan keahlian mereka dan bahkan menyarankan agar mereka melayani dia sebagai pengawas ternaknya. Kemudian, meskipun Yakub seorang asing yang lebih rendah, dia berdiri di depan pemimpin negeri dan seperti ayat Alkitab berkata, Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Dia, orang asing yang rendahan, adalah orang yang memberkati Firaun, penguasa Mesir yang perkasa. Kenapa harus begitu? Kata kerja amat lifnei atau menghadap biasanya digunakan dalam konteks keimamatan. Mengingat di Mesir kuno, Firaun berstatus sebagai imam tertinggi. Ini berarti bahwa secara spiritual, Yakub berdiri lebih tinggi daripada imam tertinggi Mesir, bahkan lebih tinggi dari Firaun sendiri. Apapun kedudukan kita dalam hidup, apakah artinya bagi kita dalam cara kita memperlakukan orang lain bahwa kita adalah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri? Kewajiban apakah yang diberikan iman kita kepada kita? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, kalau kita melihat perjalanan kehidupan Yakub, kehidupannya penuh dengan tantangan dan rintangan. Dimulai dari pertengkarannya dengan Esau, sehingga ia harus melarikan diri dan hidup sebagai pengembara. Yakub juga harus menanggung kesedihan cukup lama setelah kabar kematian Yusuf, anak kesayangannya, sampai kepadanya. Rasa lelah itu ia tumpahkan kepada Firaun ketika mereka terlibat dalam percakapan. Yakub bahkan sempat menyebutkan bahwa tahun-tahun hidupnya sedikit dan buruk adanya, tanda tak ada kebahagiaan yang benar-benar dialami olehnya. Namun sebenarnya, kalau kita boleh mengambil kesimpulan di dalam kehidupan Yakub, Yakub memang bisa dikatakan kurang berbahagia. Tetapi ada campur tangan Tuhan dan pemeliharaan Allah di dalam kehidupan Yakub dan keluarganya. Ia adalah umat Tuhan, tetapi seringkali ia mengalami tawar hati, mengalami kekecewaan di dalam kehidupannya. Di tengah-tengah ia mempertahankan akan imannya kepada Tuhan. Demikian pula dengan kita, ada banyak tantangan kehidupan sehingga seringkali mengakibatkan menjadi tawar hati atau lelah di dalam kehidupan ini, sehingga kelihatannya kita kurang berbahagia. Tetapi sebagaimana Yakub, demikian pula dengan kita. Di tengah-tengah pergumulan kehidupannya, Allah campur tangan, ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga pada akhirnya ia dapat menjadi berkat
baik kepada keluarganya maupun kepada Firaun yang berbeda dari bangsanya. Ketika Yakub dan anak-anaknya tiba di Mesir, mereka bukan lagi sebuah keluarga yang kecil, tetapi mereka sudah menjadi keluarga yang sangat besar. Dan kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 47, Firaun bertemu dengan Yakub, dan kemudian Yakub yang seorang asing dan yang lebih rendah ini, dia berdiri di depan pemimpin negeri ini, dan seperti firman Tuhan berkata, Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Yakub memberkati Firaun, penguasa Mesir yang perkasa dan yang sangat disegani. Kalau kita membaca di dalam Kejadian 47 ayat 7, di sana dicatat bahwa Yakub menghadap. Kata menghadap ini biasa digunakan dalam konteks keimamatan. Dan mengingat di Mesir kuno Firaun berstatus sebagai imam tertinggi, ini berarti bahwa secara rohani Yakub berdiri lebih tinggi daripada imam tertinggi Mesir, bahkan lebih tinggi dari Firaun sendiri. Oleh karena Yakub mewakili Tuhan. Di mana saja kita berada di dalam setiap situasi kehidupan kita, ketika kita bertemu dengan saudara-saudara kita yang lain, marilah kita menunjukkan bahwa kita ini adalah umat Tuhan. Kita ini adalah pengikut Kristus, sehingga dari kehidupan kita, Kristus dapat dikenal. Dan pada akhirnya, Yakub beserta dengan anak-anaknya tinggal di Goshen, tempat yang terbaik dalam negeri itu. Dan Allah memberkati Yakub beserta dengan anak-anaknya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus setia kepada Tuhan, karena rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.